akan berakhir kepada pentakwilan ayat, pentafsiran ayat. Karena lafadznya sudah dirubah, tentu juga tafsirannya berbeda nantinya. Ketika mereka mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma lu'lu'u wal marajal bahraini yaltaqiyan, terus yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Ya, surah Ar-Rahman. Ya. Mereka mengatakan bahwa Bahrain di sini adalah Rasul dan Ali. Adapun lu'lu wal marjan adalah Hasan dan Husain. Ketika kemudian berbicara tentang Ali, Hasan dan Husain, memuji setinggi langit. Tapi ketika mereka kemudian benci kepada Abu Bakar, mereka mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Yang dimaksud sapi betina adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, naudzubillah. Ustadz Abu menjelaskan bahwa Syiah mentakwil lafaz Baqarah atau sapi pada surat 2 ayat 67 dengan Aisyah adalah kebohongan yang nyata, yang sama sekali tidak ada ulama tafsir Syiah manapun yang mentakwil sebagaimana yang dia katakan. Fitnahan terhadap Syiah dalam hal ini sama sekali jauh dari kebenaran. Justru hal tersebut semua bersandar pada dua kitab di bawah ini. Dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis karya Ibn Qutaibah, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami dan Muassasa Al-Ishraq, cetakan kedua tahun 1999, halaman 123. Ibn Qutaibah berkata, dan dia adalah Jald Ja'far. Mereka mengklaim bahwa di dalamnya imam menulis untuk mereka semua yang perlu mereka kerjakan dan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kebangkitan. Maka di antara perkataan mereka sampai kalimat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kalian agar menyembelih seekor sapi betina. Sesungguhnya ia, yaitu sapi betina, adalah Aisyah. Kitab kedua adalah yang disusun oleh Ibn Taimiyah, imam para Wahabi. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 13 yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, cetakan tahun 2004, halaman 359. Ibn Taimiyah berkata, maka tafsir Rafidah seperti perkataan mereka sampai kalimat Allah memerintahkan kalian agar menyembelih seekor sapi betina. Ia, yaitu sapi betina, adalah Aisyah. Dari kedua kitab mereka, baik Ibn Qutaibah dan Ibn Taimiyah, sama sekali tidak menyebutkan kitab Syiah yang dimaksud. Apakah dalam tafsir ataukah dalam kitab hadis Syiah? Yang aneh, kelompok Ustadz Abu hidupnya selalu disibukkan untuk mencari cacat dari kelompok muslimin yang lain, tanpa dia sadari bahwa para ulama besarnya pun pernah menghina Ummul Mukminin Aisyah. Qala Ibnu Qayyim, فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. Silahkan para pemirsa menilai sendiri seperti apa keyakinan kelompok Wahabi ini terhadap istri Nabi. Bahkan Rasulullah pun tidak luput dari penghinaan mereka. Mari kita simak video ini. وقال جابر بن عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة وهذا قبل الإسلام كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك كانوا يفسخون إزارهم فجعلت على منكبيك دون الحجارة لئلا تؤذي الحجارة كتفك قال فحل النبي صلى الله عليه وسلم إزاره فجعله على منكبيه فخر صلى الله عليه وسلم فسقط إلى الأرض مغشيا عليه وطمحت عيناه إلى السماء فقال آرني إزاري
فشد عليه إزار فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم Bagi kami tidak heran dengan kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh semua Ustadz Wahabi, termasuk Ustadz Abu ini. Karena berbohong adalah kebiasaan mereka yang sudah turun-temurun diwariskan para ulamanya. Berikut diantara bukti-bukti kebohongan ulama Wahabi kepada muslimin. Kebohongan pertama. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 8 yang diterbitkan oleh Darul Qasim, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 154. Ibn Baz berkata, dan dalam Sahih Muslim dari Jabir bahwa Nabi SAW berwasiat pada waktu Haji Wada dengan Kitabullah, seraya bersabda, sesungguhnya telah aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah tersesat jika kalian berpegang teguh kepada Kitabullah. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepadanya selamat, dan barang siapa yang berpaling darinya binasa. Dan dalam Sahih Muslim juga dari Zaid bin Arqam bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya telah aku tinggalkan kepada kalian sakalain, yaitu dua yang berat. Yang pertama Kitabullah sampai kalimat, kemudian Rasulullah bersabda, dan keluargaku, kami tegaskan, dan keluargaku. Aku ingatkan kalian tentang keluargaku. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian Ibn Baz berkata, maka Nabi berwasiat dengan Kitabullah sebagaimana Allah berwasiat kepada kitabnya. Kemudian wasiat kepada Kitabullah dan wasiat kepada sunnah. Di sini Ibn Baz berbohong dengan mengatakan bahwa Nabi berwasiat tentang sakalain, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tapi sebelumnya dia sendiri membawakan redaksi bahwa sakalain itu adalah Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi. Kebohongan kedua, dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 7, cetakan pertama tahun 1986, halaman 512 sampai 513. Ibn Taimiyah berkata, adapun ucapannya, yaitu ucapan Al-Hilli, salah seorang ulama Syiah, bahwa Rasulullah bersabda, yang paling menguasai hukum di antara kalian adalah Ali, dan menguasai hukum melazimkan ilmu dan agama. Maka hadis ini tidak kokoh dan tidak memiliki sanad yang dijadikan hujjah. Pertanyaannya sekarang, benarkah ucapan Ibn Taimiyah bahwa redaksi hadis Ali yang paling memahami hukum tidak memiliki sanad? Sekarang mari kita rujuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1098. Ibn Abbas berkata, Umar berkata, yang paling pandai baca Al-Quran di antara kami adalah Ubay, dan yang paling menguasai hukum di antara kami adalah Ali. Kami tegaskan, yang paling menguasai hukum di antara kami adalah Ali. Ternyata kalimat tersebut terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang mungkin Ibn Taimiyah tidak pernah membacanya. Kebohongan ketiga, dalam kitab Hukbah Minat Tarikh karya Utsman Khamis, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Darul Qayyimah dan Darul Iman yang dicetak pada tahun 1999, halaman 149. Utsman Khamis berkata, adapun apa yang diriwayatkan, yaitu setelah terbunuhnya Imam Hussein, bahwa langit menurunkan hujan darah atau dinding di atasnya terdapat darah, atau tidaklah batu diangkat kecuali di bawahnya terdapat darah, sampai kalimat, semua ini termasuk kebohongan dan penipuan, karena riwayat tersebut tidak memiliki sanad sahih kepada Nabi atau dari orang yang hidup di zaman kejadian tersebut, bahkan dhaif pun tidak.
Dari pernyataan ini Usman Khamis, seorang ulama Wahabi, terang-terangan dan tanpa malu meragukan kesahihan hadis yang menceritakan kejadian alam ketika Imam Husain terbunuh. Pertanyaannya, benarkah ucapan Usman Khamis tersebut? Di sini kami berikan bukti kesahihan riwayat tersebut dan penilaian ulama Ahlus Sunnah yang hakiki, bukan yang fotokopi. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, jilid 18, cetakan pertama tahun 2015, halaman 568. Diriwayatkan dari Abu Kubail yang berkata, ketika Al-Husain bin Ali terbunuh, terjadi gerhana matahari sampai tampak bintang di siang hari, sehingga kami mengira bahwa itulah hari kiamat. Al-Haythami berkata, telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan sanadnya Hasan. Kami tegaskan, sanadnya Hasan. Dalam kitab yang sama, halaman 567. Dari Az-Zuhri yang berkata, Abdul Malik berkata kepadaku, siapa saja di antara kamu yang dapat memberitahuku tanda apa saja yang terjadi pada hari terbunuhnya Al-Husain bin Ali? Az-Zuhri menjawab, tidak ada batu yang diangkat di Baitul Maqdis, melainkan di bawahnya terdapat darah yang mengalir. Maka Abdul Malik berkata kepadaku, sesungguhnya aku dan kamu dalam hadis ini satu pendapat. Al-Haythami berkata, telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya terpercaya. Kami tegaskan, para perawinya terpercaya. Dari Az-Zuhri berkata, tidak ada satu batu pun yang diangkat di negeri Syam pada hari terbunuhnya Al-Husain bin Ali, melainkan terdapat darah. Al-Haythami berkata, telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya adalah perawi sahih. Kami tegaskan, perawinya adalah para perawi sahih. Kebohongan keempat, dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 4, halaman 255. Ibn Taimiyah berkata, adapun sabda Nabi SAW, barang siapa yang menjadikanku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya. Maka hadis ini tidaklah terdapat di dalam kitab-kitab induk, kecuali At-Tirmidzi. Akan tetapi, di dalam kitab itu pun hanya terdapat redaksi, barang siapa yang menjadikanku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Sedangkan tambahannya, yaitu redaksi, ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya, dan seterusnya, tidaklah termuat dalam hadis tersebut. Imam Ahmad telah ditanya tentangnya. Dia menjawab, redaksi itu adalah tambahan dari perawi Kufah, dan tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kebohongan. Menurut Ibn Taimiyah, redaksi Allahumma waliman wala dan seterusnya dalam pernyataan Imam Ahmad bin Hambal adalah kebohongan yang dikarang oleh orang-orang Kufah. Untuk melihat kebenaran ucapan Ibn Taimiyah, mari kita lihat riwayat dalam Musnad Ahmad bin Hambal berikut ini. Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Syu'aib Al-Arnaud, jilid 32, yang diterbitkan oleh Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1999, halaman 56. Berkata Abu Nuaim, maka berdirilah orang banyak dan mereka menyaksikan ketika Nabi memegang tangan Ali seraya bersabda kepada manusia sampai kalimat Allahumma waliman wala wa adiman ada, yang artinya, ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya, dan seterusnya. Muhaqqiq kitab berkata, sanadnya sahih, perawi-perawinya terpercaya, perawi Bukhari Muslim. Dalam Musnad Ahmad terdapat redaksi Allahumma waliman wala dan seterusnya, dan beliau sama sekali tidak mengatakan tambahan orang Kufah. Artinya Ibn Taimiyah berbohong dengan mengatasnamakan Ahmad bin Hambal. Sebab itu para pemirsa tidak usah heran kalau kelompok Ustadz Abu ini asyik dengan kebohongan, karena imamnya saja terang-terangan berdusta atas nama Imam Ahmad bin Hambal. Kebohongan kelima,
Dalam kitab Manzilatus Sunnah, karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Ad-Dar As-Salafiyah, cetakan keempat tahun 1984, halaman 17-18. Al-Albani berkata, sebagaimana Rasulullah telah menerangkan akan hal ini dengan sabdanya, "Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepadanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke Telaga Haud." Al-Albani berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Malik. Sekarang mari kita lihat di kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang dijadikan sandaran oleh guru besar Ustadz ini, yaitu Al-Albani. Apakah terdapat kalimat keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke Telaga Haud? Di dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi, jilid 2 yang ditahqiq oleh Bashar Awad Ma'ruf yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan kedua tahun 1997, halaman 480. Yahya bin Yahya Al-Laitsi berkata, dan telah mengabarkan kepadaku dari Malik bahwa telah sampai kepadanya sabda Rasulullah, "Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat jika berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya." Ternyata tidak ada kalimat keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke Telaga Haud. Lagi-lagi kami ingatkan kepada para pemirsa, setiap kali rombongan Ustadz Abu ini membawakan riwayat harus dicek kembali, apalagi hanya sekedar ocehan dari Ustadz Abu tanpa ada referensi. Demikian pula kebohongan lain ulama si Ustadz Abu ini sebagaimana terdapat dalam kitab berikut. Dalam kitab Syarah Usul Al-Iman karya Muhammad bin Abdul Wahab yang disyarah oleh Soleh bin Fuzan, cetakan pertama tahun 2009, halaman 306. Tema perintah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Muhammad bin Abdul Wahab berkata, dari Zaid bin Arqam, sesungguhnya Rasulullah khutbah, kemudian mengucapkan hamdalah, sampai pada kalimat, "Telah aku tinggalkan untuk kalian sakalain. Yang pertama dari keduanya adalah Kitabullah. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Maka ambillah oleh kalian Kitabullah dan berpeganglah dengannya." Lalu dia menganjurkan kepada Kitabullah, kemudian beliau bersabda, "Dan Ahlul Baitku." Tema dalam kitab tersebut berpegang kepada Kitabullah dan Sunnah. Sementara yang dijelaskan adalah berpegang kepada Kitabullah dan Ahlul Bait. Yang anehnya terdapat pada halaman 309 ketika muhakik kitab yaitu Dr. Fuzan, salah satu anggota fatwa dan ulama besar Wahabi, berkata, "Dan Nabi bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian sakalain." Yang dimaksud oleh si muhakik Al-Quran dan Sunnah Nabi, padahal lafaznya Ahlul Baitku. Jika ulama besarnya sudah berani berdusta mengatasnamakan Nabi, apalagi para buntut yang mengikutinya. Herannya, kebanyakan dari para ulama Wahabi tersebut yang dipalsukan adalah riwayat keutamaan Ahlul Bait Nabi. Karena itu, masihkah para pemirsa percaya jika kelompok Ustadz Abu ini mencintai keluarga Nabi? Mari kita simak video berikut ini. Bagaimana pernyataan ulama Wahabi internasional, yaitu Muhammad Shabir, dengan terang-terangan bahwa dia seorang nasibi, yaitu pembenci keluarga Nabi. آل بيت القنادر آل بيت الزبالة يبقى فعلا هم شيعة آل بيت القنادر، شيعة آل بيت الزبالة. لأنه بيقول لك محمد صابر الناصبي، ده أنا أتشرف إن أنا ناصبي تجاه الرافضة والشيعة. لي الشرف أن أكون ناصبيا وأنا أكون زعيم النواصب، فأنا ناصبي وأتشرف أن أنا ناصبي وسأظل ناصبيا وأموت ناصبيا لآل البيت. Bukankah sudah jelas bagi para pemirsa bagaimana sikap Wahabi terhadap keluarga Nabi Sallallahu Alaihi wa alih? Dan kami akan tayangkan video berikut ini yang menunjukkan kebenciannya kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi wa alih dengan cara terang-terangan. على أن الحسين قد علم وفهم ذلك كله وأخبره به جده رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أقرف منها وآله، كلمة وآله تصيبني بالقرف، حتى لما السني يقولها على المنبر يوم الجمعة أقول اللهم مش آمين،
اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد فقط لا غير، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على آل يعني أتباع آله أقاربه تصيبني بالقرف. Kami akan hadiahkan kepada dua makhluk tadi sabda dari Rasulullah tentang ahlul bait beliau sallallahu alaihi wa alihi. Di dalam kitab Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang dita'liq oleh Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 161. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas yang berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, wahai Bani Abdul Muthalib, sungguh aku memohon kepada Allah 3 hal agar mengokohkan yang berdiri di antara kalian, maksudnya yang sudah masuk Islam, memberi petunjuk bagi yang tersesat di antara kalian, dan mengajarkan bagi yang belum mengetahui di antara kalian. Dan aku juga memohon kepada Allah agar menjadikan kalian orang-orang yang dermawan, pemberani, dan penyayang. Jikalau seseorang beribadah di antara rukun dan maqam, lalu dia melaksanakan sholat serta puasa, kemudian berjumpa dengan Allah dalam keadaan membenci ahlul bait Muhammad, dia akan masuk neraka. Kami tegaskan, dia akan masuk neraka. Al-Hakim berkata, hadis ini hasan sahih sesuai syarat Muslim. Namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sesuai syarat Muslim. Kami sarankan kepada para pemirsa untuk lebih hati-hati lagi di dalam menyaring apa yang para ustadz mereka bawakan. Jangan sampai menjadi beban di hadapan Allah nanti, karena semua akan diminta pertanggungjawabannya.